Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi majlis silaturahim, silatul ilmi, silatul rahmah, silatul du'a. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim. Subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa bersama. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa lihilna jannata darus salam. Tabarak Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Wajahnya sehat insyaallah ya. Dompetnya juga sehat insyaallah. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan kajian yang beberapa bulan yang lalu ya. Sebulan, ngobrol saya lama nggak jumpa ya. Masya Allah. Kita masih bahas tentang keberkahan nih. Keberkahan, dan kemarin kita bahas keberkahan baru tentang Imam Syafi'i itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin berkah gimana? Datang ke atasan terus minta gimana? Kurangi gaji ya, kita akan berkah. Masya Allah. Kemarin juga kita sampaikan ada 3 wanita yang tidak boleh kita sakiti. Siapa? Ibu, 2 istri, yang ketiga anak perempuan. Karena 3 wanita ini adalah pintu keberkahan. Karena doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu doanya dikabul oleh anaknya, seorang istri dikabul doanya untuk suaminya, seorang anak perempuan dikabul doanya untuk ayahnya. Maka seorang ayah yang ingin berkah hidupnya, mohon diperbaiki hubungannya dengan 3 wanita ini. 1 ibunya, yang kedua istrinya, yang ketiga anak perempuannya. Nah, baik, sekarang kita bahas tentang bukan rukun ya, apa namanya? Lapis keberkahannya. Jadi lapis keberkahan itu ada 3 yang utama ya. Apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lapis keberkahan yang pertama itu adalah yang disebut nikmat yang berkah. Itu adalah nikmat yang langgeng, tetap ya, yang langgeng. Jadi ciri keberkahan itu kalau subut, kalau dia ini langgeng. Langgeng itu berarti nggak pergi ya, nggak hilang. Jadi kalau kita memiliki sesuatu dan itu sesuatu itu langgeng, itu namanya berkah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah uang kita bisa langgeng? Bisa? Bisa Pak? Bisa. Ada yang bilang nggak bisa. Bisa nggak? Gimana caranya agar langgeng? Nah, pintar. Jadi agar kita langgeng uangnya adalah kasihkan ke masjid. Jadi langgeng. Atau kalau kita ingin langgeng uangnya tidak kemana-mana, bahkan malah bertambah, dan kita memang memiliki uang yang banyak, itu agar langgeng gimana? Lihat tuh, ada tuh anak-anak yang dia ini sungguh-sungguh serius dalam belajar. Terus kita bilang, nah
Mau pesantren enggak? Mau, Pak? Pesantren? Iya, iya mau. Tak bayarin bapaknya. Oke. Lalu kita bayarin beliau pesantrennya sehingga beliau menjadi seorang penghafal Quran, menjadi ulama, ilmunya berkah. Itu langgeng berkah. Jadi kalau kita ingin hartanya berkah, tempatkanlah harta kita ini di tempat yang dia akan mengalir terus. Ada yang Allah tampakkan secara jelas, nikmat, yang nikmat ini terus mengalir sampai sekarang, dan itu sebetulnya kalau kita mau mendalami lagi itu adalah tanda, gambaran tentang keberkahan yang langgeng. Apa itu? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu adalah gambaran keberkahan yang langgeng. Diambil, ada lagi. Diambil, ada lagi. Diambil, ada lagi. Itu kelanggengan. Kalau bapak-bapak tidak pernah merasa kekurangan uang, itu berarti bapak-bapak insya Allah berkah. Uang di dompetnya habis, ada lagi. Habis, ada lagi. Dihabisin, datang lagi. Namanya ini berkah. Walaupun nggak banyak. Habis 200, dapatnya 200 lagi. Habis lagi, dapat lagi 200 lagi, 300. Itu namanya, oh ini insya Allah ini tanda-tanda keberkahan. Tapi kalau kita uangnya habis, terus bis lagi, nggak ada lagi, berarti ada yang belum berkah. Ini. Nah, ini yang pertama. Jadi ciri keberkahan itu ketika kita meletakkan harta kita ini di tempat-tempat yang bermanfaat, ya, di tempat-tempat pengajian, di tempat-tempat mana keilmuan, ya, itu insya Allah langgeng berkah. Nah, ini yang pertama. Tentang keberkahan kelanggengan itu berawal dari apa? Pernah kita bahas bersama-sama Pak Ibu, bahwa berawal dari bentuk yang kita pahami bahwa kelanggengan itu berawal dari sebuah keyakinan pertama kali. Berarti apa? Keimanan, ya. Berawal dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berani untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan. Saya mah nggak pernah mikir uangnya habis, nggak apa-apa, habis ya habis aja. Tapi setelah habis gimana? Datanglah. Jadi dompetnya nggak pernah kosong, ada aja. Ya walaupun berapa, 500 ya, tapi ada aja. Itu namanya apa? Berkah. Berawal dari mana? Kemarin kita bahas. Rukun iman ada berapa? Fondasi iman? Nah, J yang itu. Tapi yang kita bahas iman, akar, pohon, buah. Sudah belum? Belum. Udah kayaknya. Belum. Jadi pondasi iman agar menjadi berkah itu kita harus meletakkan iman itu menjadi 3. Satu akar, yang kedua batang, yang ketiga buah. Apa akar itu? Jadi keimanan itu keyakinan kita harus betul-betul yakin. Nah, akar itu adalah pondasi utama untuk mencari air ke dalam sehingga sumber air itu datang sehingga si buah ini tidak pernah kehilangan buahnya, terus saja berbuah, habis berbunga, berbuah lagi, habis berbunga, berbuah lagi. Kenapa? Karena pondasinya, akarnya ini menghujam ke tanah dan terus ke dalam sehingga bisa ketemu dengan sumber air. Begitu juga iman. Iman yang berkah itu akan memunculkan keberkahan di berbagai lapisan, termasuk keberkahan harta. Maka gimana caranya agar kita ingin berkah hartanya? Maka kita harus benar-benar meletakkan pondasi iman. Apa pondasi iman yang pertama? Akarnya apa? Apa yang kita yakini bahwa itu adalah keyakinan benar. Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk apa? Sebagai hamba Allah. Maka akar itu adalah penghambaan. Kita merasa bahwa kita ini Abdullah, hambanya siapa? Allah. Di dalam diri kita, di dalam hati kita yang jauh terdalam itu, kita hanya mengatakan saya ini hamba Allah.
Dan itu kita letakkan jauh sekali di dalam hati kita, bahkan di dasar hati kita ini yang ada hanya siapa? Hamba Allah. Karena mohon maaf, terkadang ketika kita di sininya saya beriman, tapi jauh ke dalam itu apa? Kekhawatiran, gak yakin sama Allah, ya? Atau kesombongan, aku iso. Nah, kalau kita meletakkan akar itu adalah kehambaan, bahwa saya sesungguhnya nggak bisa apa-apa, saya ini lemah kalau tidak ada siapa? Allah. Maka di dalam menghujam di dalam hati kita yang paling dalam keyakinan, saya hamba Allah, Abdullah, hamba Allah yang tidak punya apa-apa, yang tergantung hanya kepada Allah, sehingga di dalam ke dalam hati kita itu cuma ada satu, siapa? Allah, nggak ada kita. Bisa dipraktekkan apa Ibu? Ini pondasi keimanan yang benar. Yakin bahwa kita ini hamba Allah. Dan itu harus diletakkan betul-betul di penghujung hati kita. Kalau hati kita ada ujungnya ya. Kalau saya gambarkan kalau ada ujungnya, di dasar paling dasar itu adalah Abdullah. Karena mohon maaf, kalau dicek nih, koreksi nih, cek di dasar kita nggak ada Allah. Di dasar hati kita adanya apa? Dunia. Jadi kita hamba dunia. Tapi harus jujur yang evaluasinya. Terkadang kita cek nggak ada hamba Allah tuh. Terkadang hamba ketakutan, takut ini, takut itu, takut itu. Nah, orang yang beriman itu pondasinya adalah Abdullah. Terus menghujam ke dalam hati kita, sehingga kita hanya menemukan di hati kita terdalam itu siapa? Allah. Saya kata Bapak Ibu, dicoba, diikhtiarkan, dirialahi bahwa di hati kita paling dalam itu hanya siapa? Allah. Nggak punya apa-apa, hanya ada Allah. Ya, terus dicek terus ke dalam. Paling ujung itu, kalau paling ujungnya Allah, insya Allah sudah ketemu, insya Allah sudah aman. Ya, jadi tidak boleh ada di dalam kedalaman hati kita kecuali satu, fungsi kita sebagai hamba. Saya ke praktek ya. Nanti dalil-dalil cara di Ihya Ulumuddin, ya, atau di kitab-kitab lain. Dicari. Di kitab Ma'rifatullah. Ya, kitab-kitab tauhid dicari. Saya inginnya langsung praktek ya aplikasinya. Jadi ngapunten, iman itu adalah kalau di ujungnya, di akalnya, dalam penghujaman hati terdalam kita, dalam rasa terdalam kita ini hanya satu, siapa? Allah. Itulah. Dan rasanya apa? Butuh Allah. Rasanya apa? Kalau nggak ada Allah nggak bisa apa-apa. Penghambaan. Oke? Nah, naik ke atas. Setelah kita sudah paham di sini, maka pondasi iman yang kedua apa? Pondasi iman yang kedua, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita yakin kita ini sebagai siapa? Khalifah. Khalifah itu apa? Pemelihara alam semesta, wakil Allah. Di dalam penghujungnya kita merasa hamba, tapi saat dohir keluar kita ini khalifah. Khalifah itu bagaimana? Dia merasa tidak ada satupun yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Saya mampu. Jadi di luarnya itu, dia ini orang yang sangat luar biasa aktif, optimis, kayak gak pernah punya kekhawatiran. Bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Di dalam hatinya cuma ada Allah. Bisa itu bukan dia mengatakan saya bisa. Kalau sama Allah bisa. Tapi kan sudah saking dalamnya, jadi udah bilangnya bisa. Tenang aja. Pak, gimana hutangnya lunas? Lunas sudah. Bismillah. Jadi tidak ada di dalam dohirnya ini lemah, gak ada. Dan Allah kan melarang kita tidak boleh lemah, tidak boleh sedih, betul? Banyak. Dan boleh takut sama Allah. Wala tahilu wala tahzanu, kan begitu kata Allah. Betul? Itu perintah wajib hukumnya, kita tidak boleh takut, tidak boleh apa? Khawatir, tidak boleh lemah. Orang muslim gak boleh lemah.
Kenapa? Kalau dohirnya kayak begini, ketemu kayak begini, ya kita harus jadi khalifah, Pak. Tapi di dalam hatinya apa? Abdullah. Ngapunten, untuk memudahkan. Dulu saya senang sekali nonton film Kung Fu Panda. Ya, senang waktu ya nggak muda-muda amat sih, sudah menikah sih. Saya senang saya nonton Kung Fu Panda. Dan di dalam teori Kung Fu Panda itu penyatuan antara yin dan yang. Ya. Energi yang dua disatuin, akhirnya jadi apa? Kuat. Gitu. Untuk memudahkan. Atau untuk memudahkan lagi, kita ini kalau di dalam hari selalu ada pasangan, siang dan malam, gelap dan terang, betul? Dan kalau kita bisa menyatukan di dua-duanya, kita bisa menerima malam, kita bisa menerima siang, maka kita akan bertemu dengan keberkahan. Orang yang bisa, mohon maaf, melek bengi kalau bahasa Jawanya, itu biasanya Allah berikan maqam mahmudah. Ya, kenapa? Dia bisa melek bengi, artinya dia bisa menyatukan siang dan malam. Tidur ya tidur, tapi tidak terlalu banyak tidur. Nah, sama kalau kita bisa menyatukan kehambaan kita dengan khalifah, disatukan, maka akan muncul yang ketiga. Apa? Buah. Buahnya apa? Itu yang pernah ditanyakan oleh guru saya pada saya. Mas Ustaz, tujuan Allah menciptakan manusia ke dunia itu untuk apa? Saya jawab tadi, sebagai Abdullah, beliau mengatakan kurang tepat. Sebagai Khalifatullah, beliau menyampaikan kurang tepat. Terus dicari-cari sama saya. Terus akhirnya beliau menjawab, wah saya nyerah, guru. Apa? Kenapa manusia diciptakan sama Allah? Tujuannya tak apa, guru? Terus beliau mengatakan dengan tersenyum, tujuannya untuk dimuliakan. Untuk apa? Dimuliakan. Loh, kok dimuliakan sih? Beliau menyampaikan dalilnya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Jadi Allah itu menyuruh Nabi Adam, kita itu uskun untuk diam saja. Diamnya di mana? Di jannah, tempat yang paling indah, tempat yang paling bagus. Untuk apa? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Untuk makan apapun yang ada di sana. Subhanallah. Jadi kata beliau, tujuannya Allah menciptakan kita itu untuk dimuliakan. Dan betul kan? Nanti saat kita meninggal, Allah mintanya kita masuk mana? Surga kan? Artinya puncak dari iman kita itu kemuliaan. Puncaknya apa? Kemuliaan fid dunya wal akhirah. Kalau dalam doanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini puncak iman. Tapi kemuliaan itu hanya bisa diraih kalau akarnya betul-betul jelas. Akar kita penghambaan kepada Allah. Hati kita yang ada dalam diri kita cuma siapa? Allah. Maka perilaku kita, dohir kita kalau ketemu dengan orang itu, wala tahinu wala tahjanu, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih hati, nggak ada. Ditanya itu optimis terus. Kayak Nabi Musa kan? Ketika semua pengikutnya udah pada lemes, wah mati Musa, inna lamudrakun, kita mati. Karena di belakangnya siapa? Fir'aun, di depannya laut. Inna lamudrakun Musa, inna lamudrakun, kita mati, kita binasa Musa. Nabi Musa tenang aja. Kata Musa, kalla, tidak, sama sekali tidak. Inna ma'i rabbi sayhadin, sesungguhnya Rabbku bersama aku, sayhadin akan beri petunjuk. Itulah khalifah, gak pernah khawatir. Ya, pernah khawatir Pak? Sering. Nah, kalau kita khalifah nggak ada kekhawatiran itu. Kenapa? Di dalam kita ada penghambaan. Ini rumus sederhananya ya, tapi prakteknya butuh kesungguhan. Mau dimuliakan Allah, mau hidupnya mudah, berkah. Nah, ini rumusnya. Satu dulu apa? Betul-betul dalam hati kita ada penghambaan pada Allah. Yang kedua, dalam diri kita tidak ada perasaan susah. Semuanya bisa kita lakukan. Tentunya kerja kita faidah farog tafan sok apa? Totalitas kerja itu. Enggak ada namanya kita kerja malas-malasan, enggak ada. Kerja itu ya semampunya, totalitas, secapeknya. Dan Masya Allah saya ketemu dengan seorang guru itu, Masya Allah Pak, enggak ada capeknya hidupnya. Jadi kalau kajian itu dari jam 11, dari jam 1 sampai jam 3.
Dan kita melihat dia tidur, nggak tidur itu. Paginya aktivitas dan nggak ada capeknya. Kok bisa ya? Kok bisa begitu? Ternyata Masya Allah, mungkin beliau sudah menikmati jadi hamba dan khalifah itu. Kalau saya, waduh, setelah itu apa? Pusing, kerokan. Karena belum nyambung. Bayangkan kalau kita nyambung masalah. Saya ketemu dengan sahabat saya, Mas, kalau malam jam berapa tidur? Terus jam 3. Terus ngapain aja? Ya, baca kitab lah. Makanya beliau masih muda tapi ilmunya banyak. Karena memang beliau tidurnya kurang. Dan disibukkan malamnya dengan baca kitab. Saya cuma garuk-garuk aja. Ya orang iso aku. Ternyata beliau mampu apa? Menyatukan antara kehambaan dengan dia. Beliau paham sekali bahwa beliau tugasnya adalah sebagai seorang pemberi peringatan, sehingga beliau totalitas gitu, tidur 2 jam gitu. Cuma ya paginya ngalong ya, paginya tidur gitu. Tapi Masya Allah luar biasa. Nah Bapak Ibu, mari kita satukan. Kalau kita memang ingin kemuliaan, maka 2 ini jangan sampai dihilangkan. Kita tetap harus jadi hamba Allah dan tetap harus jadi siapa? Khalifah. Hamba Allah itu hati kita ini hanya ada Allah, nggak ada yang lain. Khalifah itu apa? Nggak pernah namanya kita ini malas, nggak pernah kita ngeluh. Ciri khalifah tidak ada keluhan, itu aja. Jadi kita sudah menjadi khalifah, mengambil tugas sebagai khalifah, hidupnya no keluhan, nggak ada keluhan. Dia hadapi semuanya. Enggak, aduh enggak. Tapi apa? Tenang aja ya, sudah. Kayaknya saya pernah nyampaikan ya. Mohon maaf. Ujian dari Allah itu bisa diselesaikan sama kita? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi semua ujian, beban, masa itu pasti ada dalam apa? Kemampuan kita, betul? Pasti ada dalam kemampuan kita. Itu sudah dipastikan sama Allah. Itu ada dalam kemampuan kita. Tapi kok kita merasa nggak mampu karena kita nambah bebannya. Jangan sakit, kok rasanya kok berat sekali sakitnya? Karena ditambah lagi bebannya. Udah diukur sama Allah, itu ada dalam kemampuan. Kok jadi nggak mampu karena kita tambahin beban? Apa bebannya? Ngeluh. Keluhan itulah yang membuat akhirnya kita gak mampu. Jangan punya hutang banyak, tapi tambah keluhan, nggak bisa nyelesain. Kenapa? Udah ada tambahan apa? Ngeluhnya. Jadi hati-hati dengan ngeluh ya. Karena ngeluh itu malah kita menambah beban. Coba jangan sakit terus tambah ngeluh. Kira-kira gimana? Aduh, lara untu, aduh. Malah semakin sakit. Pak, gimana Pak? Aduh, Mas. Orang ono duitnya orang ono. Iya. Bola. Malah semakin apa? Capek. Udah hadapi saja, nikmati saja. Insya Allah, Allah sudah mengukur kita mampu kok. Selesai insya Allah. Setuju? Ini kayaknya wajah-wajah yang nggak pernah ngeluh ya. Wongnya teko. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita pingin selesai masalahnya, hilangin keluhannya. Udah nikmati aja. Nah, ditambah keluhan semakin apa? Nggak bisa selesai. Udah, percaya saja sama Allah. Jangan sama saya. Sama siapa? Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nggak ada semuanya selesai insyaallah. Kenapa nggak selesai? Ngeluh. Udah itu. Monggo apa namanya? Diresapi dulu. Betul apakah? Betul kita apa enggak? Coba aja. Dari mulai sekarang hilangkan keluhan. Bismillah. Insyaallah selesai. Nah itu. Abdi khalifah kemuliaan. Maka akhirnya nikmat itu nuju masubut. Nikmat itu langgeng tetap ada dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah bisa menikmatinya. Karena di dalam diri kita hanya ada Allah dan kita tidak pernah berhenti. Kita tidak pernah lelah dalam ikhtiar menafkahi keluarga. Kita tidak pernah lelah untuk terus mencari cara agar keluarga kita
dapat solusinya. Enggak ada lelahnya. Cari aja bismillah khalifah. Ya. Kok nggak ada kelihatannya, nggak ada solusi. Ada kok. Gelap segelap-gelapnya malam, tentunya suatu saat pasti ada terangnya. Betul? Nggak ada, tetap jalan aja. Bismillah. Segelap apapun nggak diem, jalan aja. Udah pokoknya. Tubruk ya Pak ya. Ya. Betul, harus gitu khalifah itu. Berani. Muter jualan kemana-mana, nggak ada yang apa namanya beli, nggak apa-apa, muter lagi. Kenapa? Ya udah ini khalifah kok. Nggak ada yang apa beli, ngeluh lagi, akhirnya males. Jadi yang bikin males itu apa? Keluhan, betul nggak? Asas, nah saat kita udah ngeluh, udah capek, udah males itu kita, betul Pak? Nah ini dasarnya. Maka nanti cirinya saat kita ini sudah dikasih nikmat sama Allah, nikmatnya langgeng, tetap. Kayak apa? Air jam-jam, ngalir habis, ngalir lagi, habis, ngalir lagi, habis, ngalir lagi. Insya Allah semuanya bisa diselesaikan kalau kita tidak ngeluh. Semuanya kalau bisa diselesaikan kalau kita punya dua sayap ini, abdi dan khalifah. Oke, masih ada waktu? Masih. Baik, yang kedua sekarang. Ciri yang kedua dari keberkahan adalah an-numu wa ziyadah, bermanfaat dan bertambah. Jadi apa yang kita punya itu manfaat. Harta kita manfaat, ilmu kita manfaat, diri kita manfaat, dan bukannya manfaat, ziyadah, bertambah terus. Mungkin di level ini kita sudah bisa nih, tapi belum ziyadah nih, belum nambah. Berarti apa? Barangkali kebermanfaatan kita kurang. Atau yang kedua, barangkali kita tidak melakukan rumusnya untuk ziyadah. Apa? Syukur. Okay? Maka Masya Allah, kalau kita ciri orang yang berkah itu adalah saat di dalam diri kita ini cek dulu ini harta saya manfaat tidak, motor saya manfaat tidak, mobil saya manfaat tidak. Bapak punyanya apa? Tanya manfaat tidak. Kalau manfaat berarti berkah ya. Mobil dipakai untuk dakwah, motor dipakai untuk dakwah, harta dipakai untuk dakwah. Itu manfaat. Numu wa ziyadah, bermanfaat, wa ziyadah, dan bertambah. Masya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kita punya ilmu, bertambah ilmunya. Kita punya apa namanya hati kita itu meluas gitu. Pikiran kita meluas. Jadi kalau hati kita tiap harinya kok semakin lapang, pikiran semakin damai, itu namanya pikirannya berkah, hatinya berkah. Kalau pikiran semakin lama kok semakin sempit, hatinya semakin sempit, ini harus kita koreksi. Barangkali ada tindakan-tindakan kita yang kurang tepat. Jangan-jangan kita sering tadi apa? Kok jadi pusing terus ya pikiran saya? Kok jadi sempit ya hati saya? Nah, jangan-jangan kita ada yang salah tuh. Nah, kalau kita ini berkah, numu wa ziyadah, bertambah ilmu kita, wa ziyadah, bertambah juga keberkahannya. Hati kita ini semakin luas aja, pikiran kita semakin luas. Kayaknya kita ini melihat dunia itu kosong gitu. Bapak Ibu, kenapa kalau Bapak Ibu datang ke masjid apa di Solo tuh, Masjid Syahid, sudah ke sana belum? Sudah. Oh, ini udah pernah ke sana ya. Kenapa kita di sana damai, Bu? Kenapa? Karena di sana itu kosong dan luas. Masjidnya luas, betul nggak? Kekosongan dan keluasan itu membuat damai. Jangan ke laut, kan luas itu damai hati. Betul? Kalau naik gunung ke atas lihat ke bawah tuh damai rasanya. Kenapa? Luas, kosong. Coba datang ke rumah kita, semakin sumpek. Kenapa? Sempit. Ya. Piring di mana-mana kan, kaos kaki anak di kursi ya gitu ya, cacian, bikin sempit tuh. Tapi kalau kita ke masjid damai. Kenapa? Ternyata kuncinya adalah luas dan kosong. Nah, kita pingin damai terus, berarti luaskan hatinya, luaskan pikirannya dan kosongkan pikirannya, luaskan hatinya dan kosongkan hatinya. Caranya gimana? Nah, ini caranya cuma satu, syukur.
Syukur itu cirinya cuma satu, adanya di sekarang, Bapak Ibu. Adanya di mana? Di sekarang. Kalau sekarang kita bahagia, itu namanya syukur. Karena kita ini hidupnya tidak di besok. Hidupnya di mana? Di sekarang. Baik, saya tanya Bapak Ibu. Hari ini bayar, besok gratis. Senang tidak? Senang. Ketemu besok di mobil ada tulisan lagi, hari ini bayar, besok gratis. Jadi bayar tidak? Bayar, kata. Besoknya lagi, hari ini bayar, besok gratis. Masih bayar? Bayar kan hari ini. Ternyata besok nggak ada. Adanya hari. Tapi terkadang kita sering begitu ya. Nanti ya kalau sudah papa uangnya banyak, kita beli semuanya. Nanti nggak ada. Tiada kapan? Ya, sekarang gimana hidupnya? Punya uangnya cuma 100.000. Nah itu nikmati yang 100.000 itu aja. Alhamdulillah. Nih saya dapatnya air. Alhamdulillah. Pak, kalau kita betul-betul memahami syukur, ini air diminumnya itu tidak hanya rasanya tawar, tapi ini bisa diminumnya rasanya berbagai macam. Kayak orang yang minum kopi. Ya, coba kalau kita ingin cara bersyukur yang bagus dan akhirnya numu wajiadat dalam diri kita, lihat orang yang makan kopi, minum kopi. Ahli kopi itu dia harus tahu dulu kopi ini di mana letaknya, di pegunungan mana, ketinggian dari laut berapa, lalu di sekelilingnya ini rempah-rempah atau buah-buahan. Wah ini di buah-buahan, berarti ini ada rasa buahnya nih si kopi gitu. Terus siapa namanya baristanya? Baristanya siapa begitu ya? Betul-betul dilihat sampai kepada cara minumnya. Cara minum dihirup dulu, Pak. Aduh, ini kalau kopi-kopi yang keren itu kan baunya keren ya, enak ya. Dinikmati dulu, nggak pakai gula, terus baru diminum di kita. Terus kita biarkan tuh si air kopinya tuh mengelilingi lidah kita. Kerasa tuh ada manisnya, ada asamnya, aduh enak gitu. Nah, diminum. Itu seger rasanya. Nah, coba kalau kita menyamakan dengan ini air yang datang ke tempat saya ini kan tidak begitu saja datang. Berawal dari laut, naik ke atas awan. Kata Sang Maha Cinta, wahai siapa? Air, naiklah ke atas. Berkumpullah dengan awan. Wahai air yang akan diminum oleh hambaku Usaid Badrul Jamal, naik ke atas. Sekarang turunlah melalui daun-daunan, ngalir sampai mana? Tanah, masuk ke dalam tanah, lalu berkumpul di sana. Terus Allah gerakan, wahai para pengusaha, penggali, tak galilah di dalam tanah ini ada air yang untuk Usaid Badrul Jamal, tarik ke atas. Saya itu wahai yang punya alat, ya, bikinlah alat yang bisa membuat air. Namanya air apa ini? Kangen water kan pakai alat ya. Bikin dulu, terus bikin dulu yang bikin botolnya. Wahai yang bikin botol, silakan bikin botol. Yang bawa ke sini sampai ke sini, nyampe di sini tuh saya minum. Kira-kira enak gak? Saling bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kenapa? Karena fokus di sekarang. Gimana kalau minumnya sampai main HP? Bentar ya. Ya. Gimana? Enak gak? Maka kalau panjenengan ngobrol sama istri main HP enggak enak. Yang bagus ngobrol itu simpan HP-nya, pandang wajah. Aduh. Understand? Nah, uji coba Pak ya besok ya. Understand? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jadikan diri kita ini keberkahan numu wajiadah, bertambah terus dan bermanfaat. Pikiran kita ini semakin luas, hati kita semakin luas. Jadinya damai. Nggak ada namanya kita merasa sempit, nggak ada. Bahagia terus. Dan kalau bahagia terus, apa yang terjadi? Itu ciri orang syukur. Jadi orang bersyukur tuh hidupnya gimana? Seneng terus, bukan karena nggak punya masalah, tapi karena dia hidupnya di sekarang. Ya Bu ya?
Apa yang coba kita susahi di sini apa? Yang kita keluhkan di sini apa? Di sini sekarang nggak ada, asik aja, minum ada, makan ada, betul? Nikmat. Kenapa kita mikirnya yang belum ada? Oke, itu yang keberapa? Kedua. Jadi ciri keberkahan itu bertambah dan bermanfaat. Apa saja yang kita miliki tambah dan bermanfaat, berarti kita ini ada dalam garis keberkahan, insya Allah. Ya, sekarang yang ketiga Bapak Ibu. Lalu apa yang ketiga? Ciri orang yang berkah itu adalah as-sa'adah. Kalau kata orang Jawa, as-sa'adah. As-sa'adah. Apa as-sa'adah itu? Bahagia. Ada di sini Bu Sa'adah ada? Jadi kalau Bu Sa'adah nggak bahagia itu menolak namanya. Bu Sa'adah kok sedih terus, berarti nggak sesuai dengan nama. Karena nama Sa'adah itu apa? Bahagia. Jadi kalau hidupnya ini bahagia terus, itu ciri keberkahan. Ya, merasakan kebahagiaan saat ini disedih. Sekarang saat ini kita bahagia. Setiap saat ini kita selalu bahagia. Maka kita selalu bahagia hanya di saat ini saja. Gak usah di besok, Bapak Ibu, di mana? Saat ini, sekarang, di sini bahagia. Udah itu aja. Dan insya Allah berkah. Setiap saat ini, di sini, sekarang bahagia. Bapak Ibu bisa nggak? Di sini, saat ini, sekarang bisa bahagia? Enggak. Walaupun punya hutang bisa bahagia? Walaupun sedang sakit bisa bahagia? Cukup saat ini, di sini, sekarang. Bisa? Cukup di sini, saat ini, sekarang. Ini kan sudah berjalan terus ya. Di sini, saat ini, sekarang. Berjalan terus kan? Terus begitu, berarti kan kita punya waktunya sekarang terus. Dan sekarang bahagia. Itulah, nggak usah terlalu jauh-jauh bahagia itu. Sekarang aja. Nah, itu keberkahan. Kenapa? Tidak ada yang bisa kita kuasai dalam diri kita kecuali satu. Apa? Perasaan kita. Yang lain nggak bisa. Masa lalu tidak bisa kita kuasai. Masa depan nggak bisa kita kuasai. Yang bisa kita kuasai apa? Dan lihat ayat-ayat Allah. Hampir semuanya bicara tentang perasaan. Betul? La tahjan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Bersedih itu apa? Rasa. Betul? Wa anjala sakinah fi qulubil. Sakinah itu apa? Tenang. Tenang itu apa? Rasa. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira. Gembira itu apa? Rasa. Betul? La takhaf. Ya, jangan takut. Takut itu apa? Rasa. Betul? Jadi hampir semua yang Allah sampaikan kepada kita, perintah-perintahnya itu hampir semua bicara tentang rasa. Dan rasa itu berarti apa? Allah sampaikan, inilah yang bisa kita kuasai. Kita nggak bisa menguasai perasaan orang lain. Orang lain mau marah sama kita, silakan saja, tapi saya nggak marah sama dia. Betul? Setuju? Bisa dilaksanakan Bapak Ibu? Ini. Jadi berkah itu ada berapa? 3. Satu apa? Langgeng. Yang kedua, numu wa ziyadah. Manfaat dan bertambah. Yang ketiga apa? Asy'adah. Apa sa'adah itu? Kebahagiaan. Ayo kita ikhtiarkan agar kita hidup dalam kebahagiaan. Gimana cara bahagia? Nikmati hidup saat ini, di sini, sekarang. Jangan kemana-mana. Insya Allah berkah. Bapak Ibu, saya ingin memastikan dan mendetailkan gimana sih bahagia itu Bapak Ibu. Bahagia itu kalau saya urutkan secara urutan singkatnya itu ada 5. Ada berapa Bu? 5. Ini dicek di dalam hati kita. Ada 5 kalau saya urutkan gimana sih kita merasakan bahagia. 1, kita menyadari diri kita di sini saat ini. Jadi kita menyadari diri kita. Sadar. Bahagia itu kalau kita apa? Sadar di sini. Kalau Bapak Ibu sedang tidak ada sadar di sini, insya Allah kita akan kehilangan momen bahagia. Ya. Begini, saya akan lebih tegaskan. Ketika Bapak Ibu terlalu mikirin masa lalu, ketika Bapak Ibu terlalu mikirin masa depan, Bapak Ibu akan kehilangan keberkahan di saat ini.
Saya ulangi sekali lagi agar bisa dipahami. Ketika kita selalu mikirin masa lalu, selalu mikirin masa depan, kita akan kehilangan keberkahan saat ini. Hilang berkahnya. Masa lalu itu kapan? Tadi 5 menit. Tadi 1 jam. Yang lalu kan masa lalu. Kalau kita ingin berkah, fokusnya di sini sekarang. Saat ini kita bahagia, nikmati, dan di sanalah keberkahannya ada. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Kalau kita terlalu mikirin masa lalu, terlalu mikirin masa depan, kita akan kehilangan keberkahan. Keberkahan kita hari ini. Berarti tiap hari itu muncul keberkahan. Apa berkah itu? Ziyadatul khair. Bertambahnya apa? Kebaikan. Insyaallah. Yang pertama sadar bahwa kita sekarang di sini, saat ini di sini. Yang kedua, nikmati apapun yang ada saat ini. Nikmati, dirasakan. Ini misalkan saya menikmati apa? Kipas angin ya. Nikmati tangan saya bisa duduk begini. Ini kita nikmati. Nikmati di hadapan saya ada apa? Air. Itu kita nikmati. Dan menikmati saat ini itulah yang membuat kita akan mulai muncul rasa itu. Rasa apa? Rasa bahagia. Ini yang kedua ya. Jadi menikmati kehadiran kita di sini saat ini sekarang. Lalu yang ketiga, kita harus tahu dari mana awalnya kenikmatan itu datang. Dari siapa? Ya. Saya bisa gerak begini dari siapa Bapak Ibu? Dan coba kita nikmati gerakannya. Apakah kita bisa menggerakkan? Yang bisa menggerakkan tangan kita siapa? Lama-kelamaan gini aja kita bisa nangis sama. Kenapa? Nah, kita sadari betul. Bisa bicara, ini siapa yang ngasih? Allah. Dan ini kita jarang. Kenapa? Karena kita kalau mikirin 2 menit lagi, 1 jam lagi, hilang tuh keperasaan kita hari ini, hilang tuh rasanya. Dan Masya Allah, itu yang disebut dengan zikir dalam waktu qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, ya, berbaring kita berzikir. Artinya apa? Sadar bahwa kita ini bisa begini karena siapa? Allah. Jadi yang ketiga adalah kesadaran bahwa kita bersama Allah. Yang keempat, menyebut nama Allah. Yang kelima apa? Ziyadah, kedamaian, ketenangan. Jadi inti tetap yang bisa membuat kita bahagia bukan manusia. Siapa? Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Tetap yang kelima itu siapa? Yang kita sebut siapa? Allah. Tapi tidak semata-mata langsung menyebut Allah, harus sadar dulu. Karena gini, ngapunten kalau ini belum disepakati, tapi saya memahaminya begini. Yang disebut hidup itu adalah dari dalam keluar. Mohon diingat-ingat Bapak Ibu ya. Yang disebut hidup itu apa? Dari dalam keluar. Yang disebut mati itu adalah dari luar ke dalam. Ngapunten kalau saya salah. Apa maksudnya yang disebut hidup dari dalam keluar? Bapak Ibu, kalau kita ingin merubah orang lain, tidak bisa kita merubahnya kecuali kita yang merubah diri kita sendiri. Betul? Kita namanya dari dalam keluar. Jadi saya misalkan Bapak Ibu ingin merubah siapa? Pengen merubah ibu-ibu, pengen merubah siapa? Suami. Ibu nggak bisa dengan mengandalkan suami berubah, nggak bisa. Kalau ibu mengandalkan suami berubah, itu namanya kematian. Nggak akan ada perubahan. Tapi bagaimana perubahan terjadi? Kalau kita merubah diri kita. Dari dalam kemana? Keluar. Saya ingin merubah diri saya terlebih dahulu. Nah, kedamaian itu muncul saat kita sadar, oh ya Allah, ternyata Engkau bersamaku. Nah, kesadaran itulah yang membuat kita ini munculnya Allah itu dari dalam, gitu. Munculnya Allah dari mana? Dari dalam, karena kesadaran Allah. Maka kehidupan yang muncul. Kehidupan apa? Kesadaran tumbuh wajiadah, dari numu wajiadah, bertumbuh dan terus berkembang. Kesadaran bahwa bahagianya itu bukan karena kita, oh iya, jadi saya harus bahagia ya karena saya punya nikmat. Bukan begitu. Tapi dari dalam, ya Rabb, kita menikmati betul rasanya itu. Lalu kita mengatakan, Alhamdulillah. Itu ziyadah. Insya Allah. Bertumbuh.
Kemudian ya, agak dalam dikit. Tapi ini disebut dengan keberkahan. Sangat dipahami Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga Allah ridho. Mas kalau masih ada pertanyaan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.